Koordinator LSM Seroja Cilacap, Ekanto Wahyuning Santoso, menyoroti terkait rancangan kerja pemerintah daerah RKPD Cilacap tahun 2026 yang digelar di Aula Kantor PPKAD Cilacap, Selasa 7 Januari 2025. Ekanto menilai anggaran setiap tahunnya selalu mengalami defisit. Antara pendapatan dan belanja tahun 2026, defisitnya antara 25 miliar sampai dengan 99 miliar. Oleh sebab itu, saya berharap belanja tahun 2026 mendatang bisa langsung menyentuh kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, sehingga akan bisa meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, khususnya menengah ke bawah, ungkap Ekanto saat ditemui Kamis 9 Januari 2025. Ekanto lantas menyarankan untuk belanja bisa melalui Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau dinas, dan bisa melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Cilacap. Sementara berkaitan dengan keterbatasan anggaran, pihaknya berharap agar Pemkab Cilacap mengurangi hibah untuk lembaga vertikal. Hal itu lantaran instansi vertikal ini hampir setiap tahun mendapatkan hibah. Jika bicara dari sisi keadilan, menurut Ekanto, ini kurang adil. Sedangkan kepada masyarakat secara langsung, baik itu ormas, keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya, itu hanya diperbolehkan 2 tahun sekali. Jadi ada satu ketimpangan. Ekanto memberikan masukan kepada Bupati manakala memang dinilai memungkinkan untuk membuat aturan perda untuk membatasi jumlah hibah kepada instansi vertikal. Ekanto menambahkan, jangan karena sesuatu atau lain hal, lantas berlebihan dalam memberikan hibah kepada instansi vertikal. Menurutnya, banyak hal yang mestinya mendapat prioritas. Salah satunya jalan kabupaten yang masih rusak dan membutuhkan anggaran. Selain itu, Ekanto juga menyoroti terkait PLUT RSUD. Masyarakat menduga bahwa RSUD adalah lahan basah, daripada nanti ada isu-isu liar dan dugaan-dugaan negatif. Ekanto berharap jika memungkinkan ada regulasinya, memberikan tanggung jawab PLUT RSUD, baik itu RSUD Cilacap, RSUD Majenang, atau PLUT-PLUT yang lain yang memungkinkan untuk bisa memberikan kontribusi PAD. Terkait isu negatif yang beredar tentang sistem manajemen di RSUD Cilacap, Ekanto memohon kepada Bupati Cilacap yang akan datang untuk bisa memperhatikan tentang PLUT RSUD, khususnya RSUD Cilacap. Ekanto berharap masukan dari masyarakat bisa jadi perhatian khusus oleh Bupati Cilacap. Ya, baik Mbak Nani, terima kasih atas pertanyaannya. Betul, kemarin saya memang diundang oleh pemerintah Kabupaten Cilacap untuk mengikuti acara konsultasi publik ya, RKPD atau rancangan awal RKPD 2026. Rancangan ini nanti pada tingkatan awal dan selanjutnya nanti ada tahapan-tahapan berikutnya, termasuk ada musrenbang, dan setelah itu mungkin akan dibahas dengan DPRD, dan selanjutnya setelah matang akan dijadikan perda untuk anggaran atau belanja APBD 2026. Banyak hal yang positif kalau kita memang mencermati, mengikuti kegiatan tersebut. Yang biasa terjadi adalah memang selama ini tiap tahun anggaran akan terjadi defisit ya, atau dugaan akan adanya defisit. Kalau kita lihat dari antara pendapatan dan belanja tahun 2026 rancangannya, kita defisitnya antara 25 miliar sampai dengan 99 miliar kalau tidak salah. Itu kalau ada bagi hasil dan lain sebagainya masuk di dalam pendapatan kita. Dan yang berikutnya, saya berharap bahwa belanja tahun 2026 yang akan datang bisa langsung menyentuh kepada masyarakat Kabupaten Cilacap, sehingga akan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, akan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cilacap, khususnya masyarakat di level menengah ke bawah. Bahwa belanja ini atau kegiatan-kegiatan ini bisa saja melalui rencana kerja OPD ya, atau dinas, dan bisa saja melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Dua hal ini yang mungkin memang nantinya akan bisa mengakomodir seluruh
kepentingan pembangunan di tingkat masyarakat. Selain memang ada belanja-belanja rutin yang harus memang dilakukan di tiap-tiap OPD. Dan saya berharap berkaitan dengan keterbatasan anggaran, apalagi di sini ada defisit yang cukup lumayan, kurangi. Saya berharap kurangi hibah terhadap lembaga vertikal, karena instansi vertikal ini hampir setiap tahun mendapatkan hibah. Jadi kalau bicara dari sisi keadilan, hibah untuk lembaga vertikal atau instansi vertikal itu bisa setiap tahun. Sedangkan kepada masyarakat yang secara langsung, baik itu ormas, keagamaan, pendidikan, dan lain sebagainya, itu hanya diperbolehkan 2 tahun sekali. Jadi ada satu ketimpangan sebetulnya. Untuk itu saya memberikan masukan kepada Bupati, kepada pemerintah Kabupaten Cilacap, manakala memang memungkinkan, buatlah aturan turunan. Kalau memang nanti ada turunan dari Kepres, ada Permendagri atau peraturan menteri dan lain sebagainya, buatlah turunan perda ya, untuk membatasi jumlah hibah kepada instansi vertikal. Jangan karena sesuatu dan lain hal kita jor-joran, kita berlebihan memberikan hibah kepada instansi vertikal. Banyak jalan kabupaten yang masih rusak, membutuhkan anggaran, sehingga prioritasnya justru ke sana. Irigasi, drainase yang masih banyak banjir di mana-mana karena saluran air, drainase maupun irigasi itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga sekali lagi saya berharap kalau memang itu memungkinkan, regulasi mengizinkan, buatlah perda batasan berapa yang diperbolehkan untuk APBD memberikan hibah kepada instansi vertikal. Tentunya sesuai dengan kemampuan anggaran kita. Kalau kita bicara tahun ke tahun, kita tidak mampu sebetulnya untuk memberikan dukungan hibah kepada instansi vertikal. Kalau hanya sekedar seadanya mungkin sangat bisa ya, tetapi kalau berlebihan sampai dengan pembangunan gedung dan lain sebagainya, saya pikir sebetulnya itu juga bukan menjadi tanggung jawab APBD kita. Kasihan wajib pajak di daerah dari PBB dan lain sebagainya ditekan hanya untuk belanja instansi vertikal, atau sebagian atau banyak yang diberikan kepada instansi vertikal berupa hibah. Yang berikutnya, saya juga ingin beri masukan kepada pemerintah Kabupaten Cilacap berkaitan dengan Blut RSUD. Yang saya lihat juga banyak orang mengatakan atau menduga bahwa RSUD adalah lahan basah. Sehingga saya berharap daripada nanti liar, mendapat isu-isu liar, dugaan-dugaan negatif liar, kalau memang memungkinkan dan ada regulasinya, berikan tanggung jawab Blut RSUD, baik itu Cilacap, baik itu RSUD Majenang atau Blut-Blut lain yang memungkinkan, untuk memberikan PAD, untuk memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah, sehingga itu akan meningkatkan PAD kita, paling tidak untuk menopang kegiatan-kegiatan lainnya. Jangan sampai hanya seperti saat ini, Blut itu hanya hitam putih pertanggungjawabannya, hanya di atas kertas. Faktualnya mereka tidak pernah ada kontribusi kepada daerah. Di sisi lain, isu-isu negatif beredar tentang sistem manajemen di RSUD, khususnya RSUD Cilacap. Tolong, saya mohon kepada Bupati Cilacap, PJ Bupati atau Bupati yang akan datang untuk bisa memperhatikan tentang Blut RSUD, khususnya Blut RSUD Cilacap, yang saya anggap mungkin dugaan-dugaan masyarakat itu pasti akan ada, ibarat ada api pasti ada asap, atau ada asap pasti ada api. Sehingga saya harapkan tolong untuk bisa masukan masyarakat ini bisa dijadikan perhatian khusus oleh Pak Bupati. Nandi Eko, Cilacap News memberitakan.